Hai, jumpa lagi bersama kakak di channel Matematika. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di video kali ini, kakak akan bahas tentang matriks. Pertama, kita harus tahu pengertian matriks, yaitu susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom. Susunan bilangan tersebut diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku-siku. Sebagai contoh, perhatikan matriks A berikut. Yang pertama, huruf A merupakan nama matriks. Untuk penamaan matriks, itu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, angka atau unsur yang berada dalam kurung disebut elemen matriks. Untuk menunjukkan elemen suatu matriks, digunakan huruf kecil sesuai dengan nama matriksnya, disertai letak elemennya dalam bentuk baris kolom. Kemudian kita tentukan terlebih dahulu banyak baris dan kolom pada matriks A, yaitu elemen yang berjajar ke samping termasuk ke dalam satu baris. Nah, sehingga matriks A terdiri dari baris 1 dan baris 2. Kemudian elemen yang berjajar ke bawah itu dihitung satu kolom. Nah, sehingga matriks A terdiri dari kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nah, untuk menunjukkan elemen matriks A, misalkan saja elemen negatif 5 yang berada pada baris kedua dan kolom pertama. Nah, sehingga elemen baris kedua kolom pertama atau ditulis dengan huruf A kecil 21 itu sama dengan negatif 5. Selanjutnya, ordo atau ukuran matriks ditentukan oleh banyak baris dikali banyak kolom. Nah, kalian perhatikan pada matriks A itu terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Nah, sehingga ordo matriks A sama dengan 2 kali 3. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan soal berikut. Soal pertama diberikan matriks B, kemudian kita akan menjawab 5 pertanyaan berikut. Kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu ordo matriks B. Pertama, kita tentukan dulu banyak barisnya, yaitu ada 4 baris, kemudian banyak kolomnya ada 3 kolom. Nah, sehingga ordo matriks B yaitu 4 kali 3. Kemudian elemen pada baris kedua, adik-adik perhatikan baris kedua yaitu -1, 1, dan -6. Kemudian elemen pada baris keempat yaitu 5, -10, dan 5. Nah, selanjutnya elemen pada kolom ketiga yaitu 4, -6, -5, dan 5. Nah, selanjutnya elemen pada baris kedua kolom ketiga atau ditulis B23, yaitu nilainya adalah -6. Nah, selanjutnya pada contoh yang kedua diberikan matriks P, kemudian ada 4 pertanyaan. Nah, sama, kita tentukan dulu banyak baris dan banyak kolomnya, sehingga ordo matriks P adalah 3 kali 3. Nah, selanjutnya elemen pada baris ketiga kolom pertama atau P kecil 31, yaitu nilainya adalah 5. Kemudian pada soal nomor 3 kita diminta untuk menentukan P11, yaitu elemen pada baris pertama kolom pertama, yaitu 1. Selanjutnya ditambah elemen pada baris kedua kolom ketiga yaitu 4, dikurangin P32 yaitu negatif 1. Ini selanjutnya kita hitung, berarti 1 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, yang nomor 4 P13 yaitu 3 dikali dengan P21 negatif 3 dikurangin P31 sudah kita hitung tadi 5 kuadrat, ini dikali P32 yaitu 1. Nah, ini tinggal kita hitung, berarti -9 -25 dikali 1 25, ini sama dengan negatif 34. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bahasan jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris, yaitu matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Kemudian matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri atas satu kolom.
Yang nomor 3, matriks mendatar adalah matriks yang jumlah kolom lebih banyak daripada jumlah barisnya, atau dengan kata lain kalau kita lihat bentuknya itu mendatar ke samping. Kemudian nomor 4, matriks tegak. Ini adalah lawan dari matriks mendatar, yaitu matriks yang memiliki jumlah baris lebih banyak daripada jumlah kolom. Yang kelima, matriks nol adalah matriks yang semua elemennya nol. Yang keenam, matriks persegi adalah matriks yang memiliki banyak baris dan kolom yang sama. Nah, contohnya adalah A ordonya 2x2 dan A ordonya 3x3. Nah, dalam matriks persegi ada istilah diagonal utama, yaitu elemennya yang ke kanan bawah. Kemudian lawannya adalah diagonal samping atau sekunder. Nah, ada beberapa jenis matriks persegi, yaitu ada matriks identitas, yaitu matriks persegi yang elemen-elemen diagonal utamanya adalah 1 dan yang lainnya adalah 0. Nah, seperti yang kalian lihat ada 2 contoh. Kemudian matriks diagonal adalah matriks yang elemen-elemen di luar diagonal utamanya 0. Selanjutnya matriks skalar adalah matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya sama sedangkan elemen yang lainnya 0. Selanjutnya matriks simetris adalah matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utama sama dengan elemen-elemen di bawah diagonal utamanya. Atau sebenarnya matriks simetris ini adalah matriks yang dicerminkan terhadap diagonal utamanya. Misalkan A ukuran 2x2 nya kita lihat itu pencerminannya, jadi diagonal utamanya sebagai cermin. Nah, selanjutnya matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya 0. Kalau kita lihat elemen selain 0-nya itu membentuk segitiga di bagian atas. Kemudian matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya 0. Bahasan selanjutnya yaitu transpose matriks. Transpose matriks A adalah matriks baru yang diperoleh dengan cara menukar elemen baris menjadi elemen kolom atau sebaliknya. Nah, transpose matriks A dapat dituliskan dengan simbol A pangkat T atau A aksen. Nah, contohnya kita perhatikan diberikan matriks B ukuran 2x3. Nah, selanjutnya kita menentukan B transpose-nya. Ini menjadi ukuran 3x2. Nah, di mana baris pertama yaitu 1, 2, 3 itu menjadi kolom pertama pada B transpose. Kemudian baris kedua itu menjadi kolom kedua pada B transpose. Contoh yang kedua yaitu matriks C. Nah, selanjutnya kita menentukan C transpose, di mana baris pertama atau yang ke samping kita tulis ke bawah. Nah, selanjutnya baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga. Nah, kemudian kita masuk ke konsep kesamaan matriks. Nah, matriks A dan matriks B dikatakan sama atau ditulis A sama dengan B jika dan hanya jika ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Kemudian elemen-elemen yang letaknya bersesuaian mempunyai nilai yang sama. Oke, sebagai contohnya silakan perhatikan. Nah, di sini diketahui matriks A dan matriks B. Nah, kita akan menunjukkan apakah A sama dengan B. Yang pertama, kita sederhanakan bentuk elemen pada B, yaitu akar 4 adalah 2. Kemudian 2 dikurangi 3 itu negatif 1, 9/3 itu 3, dan 2/2 itu 4. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan elemen pada A. Nah, ternyata elemen-elemen seletak pada A dan B itu memiliki nilai yang sama. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa matriks A itu sama dengan matriks B. Nah, kemudian pada contoh yang kedua, nah diketahui matriks A berukuran 2x2 dan B juga berukuran 2x2, sehingga ordonya sama. Nah, jika diketahui A sama dengan B, kita diminta untuk menentukan nilai dari X, Y, Z, yaitu elemen-elemen pada masing-masing matriks. Nah, solusinya kita lihat bahwa A sama dengan B. Nah, sehingga kita bisa membuat persamaan seperti ini. Nah, selanjutnya kita cari elemen yang seletak, yaitu X sama dengan 2. Nah, nilai X-nya sudah kita dapatkan. Kemudian kita ambil elemen seletak yang lain, yaitu nah ini Y sama dengan 9/3, sehingga Y nya sama dengan 3. Oke, nilai Y nya sudah kita dapatkan. Kita gunakan elemen yang lain, nah yaitu 4 sama dengan Y ditambah Z. Nah, Y nya sudah kita dapatkan, nilainya tadi kita ganti.
3 ditambah Z. Nah, sehingga 4 dikurangin 3, ini kita dapat nilai Z-nya, yaitu 1 sama dengan Z. Nah, ini kita sudah mendapatkan nilai X-nya, nilai Y-nya, dan nilai Z-nya. Nah, sehingga X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 1. Nah, jadi penyelesaiannya kalian tinggal gunakan konsep kesamaan matriks. Nah, demikian video penjelasan awal mengenai matriks. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Karena nanti juga akan ada video matriks yang kedua yang berkaitan dengan operasi hitung matriks. Semangat belajar, sampai jumpa di video selanjutnya.